satu dari sekian banyak murid beliau, itu murid beliau yang beberapa waktu yang lalu datang ke sini, Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Itu juga murid beliau. Nah, yang saya mau bacakan sedikit. Ini ada dua kitab karya dari murid beliau, namanya Syekh Mahmud Said Mamdouh. Sekarang masih berada di Kairo. Beliau murid Syekh Yasin ketika Syekh Yasin masih hidup dan berada di Mekah. Dan salah satu yang semasa dengan Syekh Mahmud Said Mamdouh, yang selalu Habib Syarif bersama beliau di Pekalongan. Siapa? Habib Lutfi siapa? Wakilnya Habib Lutfi? Maulana Habib Lutfi wakilnya siapa? Kiai Ali Mas Adi. Kiai Ali Mas Adi. Nah, Kiai Ali Mas Adi wakil Maulana Habib Lutfi di Jatman ya. Di Jatman. Kiai Ali Mas Adi ini sahabat beliau. Dan saya ketika bertemu dengan beliau Syekh Mahmud Said Mamdouh di Kairo, di kediaman beliau, beliau menceritakan teman-teman beliau ketika beliau ngaji di Mekah. Dan beliau menulis satu kitab 2 jilid tentang guru-guru dan murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Tasniful Asma' fi Syuyukhil Ijazati Wasima'. Dan di dalam kitab tersebut, salah satu jilidnya sering saya bawa kalau di pengajian-pengajian yang mau ngaji beneran. Yang mau ngaji beneran, bukan yang asal yang ngaji beneran, minta maaf ya. Yang mau ngaji beneran dan mau dengerin kitab, itu di pengajian-pengajian Nahdlatul Ulama. Saya bawakan Tasniful Asma karya Syekh Mahmud Said Mamdouh, menjelaskan tentang guru-guru dan murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Dan di dalam kitab tersebut diuraikan tentang Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Siapa saja guru-guru Hadratus Syekh Hashim Ash'ari? Salah satunya dari guru Hadratus Syekh Hashim Ash'ari adalah, siapa yang tahu? Tahu dapat sepeda, Beb? Yang bisa dapat sepeda ya? Yang bisa jauh dapat sepeda. Hah? Siapa yang tahu? Ya udah, kalau nggak ada yang tahu nanti aja dilanjut ya. Apa? Mending Muhammadiyah. Sebelahnya lagi. Siapa coba? Guru-guru Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Siapa? Pantesan gampang banget kita dijajah. Masa sejarah tokoh-tokoh kita? Iya. Siapa coba? Habib Ali Simtud Durar punya saudara yang tinggal di Mekah, Mufti Syafi'iyah. Habib Ali Simtud Durar, Habib Ali bin Muhammad bin Husain punya saudara siapa? Ntar dulu. Pokoknya yang salah-salah biar Habib Syarif yang gebukin deh. Saya nggak bisa mukulin. Siapa coba? Jadi Hadratus Syekh Hashim Ash'ari memiliki hubungan yang sangat istimewa. Dengan siapa? Dengan Habib Husain Al-Habsyi, Mufti Syafi'iyah. Saudaranya Habib Ali bin Muhammad ini, Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ngaji di rumahnya, datang di rumahnya sekian tahun. Jadi, dan itu saya selalu bawa untuk mengingatkan hubungan habaib dengan ulama NU, dengan ulama NU, dengan Kiai NU nggak bisa dipisah. Hubungannya seperti daging dan darah. Jangan hubungannya seperti ruh dan jasad. Jadi jangan sampai ada yang mau apa? Benturkan. Karena kalau itu udah mulai mau dikacaukan, itu salah satu yang akan membuat kacaunya Indonesia. Dan itu tertulis, terbukti. Kemudian dengan siapa lagi? Sama Habib Husain Mufti Syafi'iyah. Kemudian sama siapa lagi? Assegaf. Siapa? Hah? Kalau yang ngaji di pesantren tuh suka dapat namanya Sab'a Kutub Mufidah, 7 kitab
Itu karya siapa? Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, Mufti Syafi'iyah. Hadratus Syekh juga ngaji sama beliau. Jadi hubungan tuh gak bisa dipisahkan. Dan itu bukannya di Jakarta ngajinya. Di mana? Di Mekah. Ketika Mekah menjadi tempat, dan mudah-mudahan selalu menjadi tempat pertemuan para ulama dan ilmu. Syekh Mahmud Said Mamduh menulis buku tersebut, Tasniful Asma fi Syuyukhil Ijazah Wassima, tentang siapa saja guru-guru Syekh Yasin Al-Fadani, siapa murid-muridnya, diantaranya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Nah, Mahmud Said Mamduh banyak memiliki karya. Yang saya bawa hari ini 2. Saya nggak mau baca semuanya kan nggak mungkin, kitabnya agak tebal-tebal nih. Saya ingin membuka. Yang pertama, kitabnya itu tentang, kita kan sering tawasul nggak? Iya. Tawasul. Dasarnya mana? Dasarnya mana? Kalau orang nanya, kita sering ziarah nggak? Iya. Dalilnya mana? Wah, pokoknya lu cobain aja. Itu bukan dalil namanya. Tapi dalilnya mana? Beliau menulis, ini udah lama tulisan beliau, Raf'ul Manarah li takhrij ahadits at-tawassul wa ziyarah. Hadis-hadis tentang tawassul, hadis-hadis tentang ziarah, dari mulai ziarah Nabi Muhammad SAW, kemudian ziarah aulia, ziarah salihin dan seterusnya. Di dalam kitab ini diuraikan sedetil-detilnya. Raf'ul Manarah li takhrij ahadits at-tawassul wa ziyarah. Saya mau bacain sekelumit aja. Saya minta izin sama Habib Syarif. Saya sebetulnya pengen lama, cuman ternyata jam 4.30 tadi saya belum sempat berbicara ini karena masih belum selesai. Jadi saya akan singkat sekali. Boleh saya bacain ya? Boleh beneran? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in wa ba'd fa'inna mas'alatai at-tawassul wa ziyarah minal masail allati syaghalat an-nasa kathiran wa sunnifat fihima khasatan mas'alat tawassul musannafat muta'addidah wa hasala akhdhun wa raddun wa jadal wa tazayyada wa tajara bihima samasiratul ikhtilaf bainal muslimin wa mimma zada tin ballatan an sakabahuma al mutasyaddidun fi masail al-i'tiqad. Sesungguhnya 2 tema, 2 permasalahan. Tawassul. Tekan tawassul dengan apa aja tuh? Kita jadi pada bengong begini. Tawassul itu kadang-kadang kita tawassul dengan siapa aja sih? Dengan apa aja sih? Kan bisa tawassul dengan Asmaul Husna, bisa tawassul dengan Anbiya, bisa. Tadi kan dibaca tuh, Ilahi bijahil. Tawassul artinya mengambil perantara. 2 masalah namanya. 1 at-tawassul, yang kedua adalah az-ziyarah. Maksudnya ziarah, terutama ziarah Nabi Muhammad SAW. Minal masail, termasuk dari masalah-masalah yang menyibukkan banyak manusia. Dan telah ditulis karya-karya terutama yang terkait dengan tawassul, dengan banyak karya-karya, dan terjadi tarik ulur dan perdebatan. Ada yang nambah, bahkan ada yang berbisnis untuk menjadi comblang ikhtilaf. Sama siratul simsar itu artinya apa simsar ya? Simsar itu calok, bukan calok apa? Kalau perantara tuh maklar. Maklar ikhtilaf. Dan yang menambah, tanah menjadi basah. Jadi tanah kalau basah kata orang condet itu jadi belok. Apa itu? Apa? Belok ya. Kalau udah banyak airnya tuh, yang menambah tanah optin balatan tambah basah. An sakabahumal mutasyaddidun fi masailil i'tiqad. Orang-orang yang ekstrim memasukkan masalah tawassul dengan masalah ziarah masuk ke bab akidah, padahal itu bab fikih. Kan repot kalau orang nggak ngaji. Mau ditanya, agama kamu apa? Nahdlatul Ulama gitu. Bukan, kalau agama tuh
Islam. Kalau Nahdlatul Ulama organisasi. Pokoknya saya nggak akan meninggalkan agama saya Nahdlatul Ulama gitu kan. Lah ini ya kalau yang nggak pernah ngaji di sini nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngaji dengan Habib Syarif nggak boleh. Dimasukkan ke dalam Masailul i'tiqad karena para ulama tuh sudah membagi-bagi. Ilmu itu sudah diuraikan oleh para ulama. Ini namanya ilmu akidah. Ini namanya ilmu fikih. Ini namanya, itu ada pembagiannya. Kalau orang yang nggak ngerti, mohon maaf ya, antara dokter sama tukang obat gimana? Tukang obat, pokoknya yang dia jual tuh ada namanya tentang akidah. Kemudian konsekuensi nanti akidah itu dibagi lagi usulul i'tiqad, ada furu'ul i'tiqad. Itu diuraikan sama ulama. Kemudian nanti fikih. Fikih itu juga kan luas. Dan sekarang ada kelompok yang datang ingin membuang fikih. Udah nggak usah ikut mazhab. Terus emang dia bisa apa? Baca Quran aja nggak bener. Bagaimana mau memahami hukum yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Waqad hasala bisababihima al-khawdu fi a'rad kathirin min a'immat. Kalau kita nggak bisa udah diam aja deh. Tes. Lanjut. Akhirnya terjadi yang menyelami di dalam permasalahan ini tanpa ilmu, akhirnya menyentuh kehormatan para ulama. A'rad kathirin min a'imatiddin wa tatawul fi a'rad jamahiril muslimin. Melampaui batas, berani untuk meremehkan kehormatan mayoritas umat Islam. Saya mau kasih contoh. Ada istilah anak sekarang tuh kalau ngopi yang jauh. Jadi jangan ngopinya jadi apa? Itu kita ziarah di selain Arab Saudi. Selain Arab Saudi, semua kuburan ada namanya. Bahkan di wilayah Palestina, kita berdoa mudah-mudahan Gaza diberikan kemenangan, diberikan kekuatan, dan yang wafat insya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi energi positif dan kekuatan untuk yang masih hidup. Itu kalau di Jordan, di Palestina, di Syria, itu batu nisan tuh bukan cuma nama, At-Fatah ilaruh baru nama. Jadi kalau ada yang mengatakan ini kuburan harus rata, itu pandangan satu pandangan, tapi jumhur ulama itu nggak seperti itu. Atau dengan istilah lain nanti disebut namanya itu pandangan yang syadz. Dia berbeda dengan yang lainnya, yang mayoritas, bukan yang lainnya, yang mayoritas. Kemanapun kita datang selain Arab Saudi dan beberapa negara itu di Mesir tuh tempat ziarah kubur Imam Syafi'i gimana? Mudah-mudahan bisa sampai semua ke sana. Kubur Imam Syafi'i, kubur Sayyidah Nafisa, kemudian Sayyidina Husain yang dinyatakan ada di Mesir dan seterusnya. Itu di seluruh negara Islam ada, kecuali di situ. Nah ini pendapat yang kalau boleh kita sebut ini pendapat yang berbeda dengan mayoritas. Pendapat yang berbeda dengan mayoritas itu namanya syadz. Oh paling tidak begitu dibanding. Singkatnya, di dalam kitab ini, waman ahata ilman bima dzakartu alimakan kam sahaba dzalika minan nahyi syadid wat takhwif wat tahdid wa qad ta'alahaqat aqlam fi dzalika kana. Dan yang memiliki pengetahuan tentang apa yang saya sebut terkait dengan masalah tawasul dan ziarah telah terjadi sampai larangan yang keras. Seakan-akan kalau kita tawasul, seakan-akan tuh ada nahyu syadid, ditakut-takutin, diancam, seakan-akan. Dan bahkan ada tulisan-tulisan yang oleh sebagian oknum yang menyentuh kehormatan ulama
yang sangat dikagumi, bukan otoritatif sebagai ulama rujukan. Ada yang waqad talahaqat aklam, ada yang menulis satu risalah, satu disertasi judulnya Al-Akhta' Al-Asasiyah fi Tauhidil Uluhiyah Al-Waqi'ah fi Fathil Bari. Kesalahan yang esensial di dalam tauhid uluhiyah yang ada di dalam kitab Fathul. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari dianggap memiliki kesalahan yang esensial, yang fundamental, yang fatal. Syanna'a fiha habibuha 'ala al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis risalah itu menyerang kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Bisyarah. Siapa yang nggak kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani? Luar biasa, ulama besar. Tidak dikatakan karena lipat tawassul. Kenapa diserang Imam Ibnu Hajar dalam tulisan tersebut? Karena membolehkan tawasul. Dan karena istihbab ziarah. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap ziarah itu sunnah. Wa hadha ghayatun fil ghuluwi wat ta'assubi wal jahli min sahib ar-risalah al-madhkurah. Dan ini puncak dari fanatik, ta'assub, dan mohon maaf kebodohan dari penulis risalah tersebut. Fayalil ar wa syanar, satu aib yang besar dan satu yang memalukan. Qadhi qudat muslimin, pimpinan para hakim umat Islam di zamannya, Syekhul Muhadditsin, guru para ahli hadis di zamannya, wa imamihim wa mafkharatul muslimin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Masa ulama sebesar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam para ahli hadis, kebanggaan umat Islam, Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, itu disentuh dan dianggap memiliki kesalahan-kesalahan yang fatal hanya karena membolehkan tawasul dan ziarah kubur. Dan akhirnya kata beliau begini, ma yadurrul kiran gulam bihajar. Laut kalau lagi pasang, ya, ada anak kecil batu, pengaruh nggak tuh laut? Kalau laut sedang pasang, ada anak kecil ngelempar batu, kira Imam Ibnu Hajar tuh lautan yang ingin menyentuh beliau itu seperti anak kecil yang lemparin batu. Di dalam kitab ini banyak sekali, dan saya akan bacakan sedikit aja untuk mendapatkan keberkahan, karena kita tekan tawassul. Oh ya, pokoknya kita sama Habib Syarif ikut aja deh. Banyak sekali di sini diuraikan tentang hadis-hadis tawassul dan hadis-hadis ziarah kepada Rasulullah SAW, dan beliau mengingatkan bahwa hadis-hadis tentang tawassul, tentang ziarah, semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu hadis, bukan sembarangan dan bukan asal-asalan. Nah, salah satunya tentang saya akan bacakan. Jadi kita kalau
sekarang itu ada orang-orang yang kalau ngaji itu, misalnya ngaji tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir Ibnu Katsir yang dipersembahkan tuh ringkasannya, nggak dibaca lengkapnya. Dan kajian pembacaan tafsir mukhtasar atau ringkasan tafsir Ibnu Katsir itu kalau diamati baik-baik, kenapa yang dipakai ringkasannya? Ada yang dibuang. Kenapa? Apaan yang dibuang nih? Salah satunya kita akan bacakan. Kita akan bacakan salah satu ayat Al-Quran walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dari surat An-Nisa, waqad dzakara jama'atun minhum asy-Syaikh Abu Nasr As-Sabbagh fi kitabih Asy-Syamil Al-Hikayah Al-Masyhur 'Anil Utbi. Jadi ada seorang ulama namanya Imam Al-Utbi, pernah ziarah ke Madinah. Waktu ziarah ke Madinah, kemudian beliau di Raudhah, mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai ke Madinah, sampai di Raudhah. Qala kuntu jalisan inda qabrin Nabi. Aku duduk di sisi kubur Nabi Muhammad. Faja'a a'rabiyun, datang orang Badui. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Sami'tu Allah yaqul walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa qad ji'tuka mustaghfiran li dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi. Summa ansha'a yaqul ya khaira man dufinat bilqa'i a'zumuhu fataba min tibihin alqa'u wal akumu nafsil fida'u li gabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Tidak ada seorang Badui. Imam Utbi ini sedang di sebelah kubur Nabi, datang orang Badui. Orang Badui itu datang, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar Allah berfirman, walau annahum ittalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah. Aku mendengar Allah berfirman, seandainya mereka yang telah menzalimi diri mereka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad, dan mereka maka beristighfar kepada Allah, dan Rasul beristighfar untuk mereka, maka mereka mendapatkan Allah maha menerima taubat dan maha pengasih. Wa qad ji'tuka, ini Badui ngomong lagi, dan aku telah mendatangi engkau wahai Muhammad, mustaghfiran li dzanbi, untuk mendapatkan pengampunan dosaku, mustashfi'an bika, mengambil syafaat darimu kepada Tuhanku. Kemudian beliau membacakan puisi itu, ya khairan man dufinat bil qa'i a'dhumu, wahai sebaik-baik manusia yang dikubur. Tanah tersebut tanah yang begitu indah karena di tanah tersebut ada gumpalan, ada tulang belulang Rasulullah yang mulia, sehingga tempat tersebut menjadi harum dan menjadi indah. Diriku adalah tebusan untuk kubur yang di dalamnya ada engkau wahai Rasulullah, yang di dalam kubur tersebut ada kemuliaan, ada keagungan, dan ada kehormatan. Kemudian habis ngomong begitu si Badui tersebut, Sumafal Arabi, habis baca itu, dan puisi ini masih ada. Puisi ini masih ada tuh di Raudhah. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Kalau kita mau lewat, mau salam sama Rasul itu masih ada. Iya. Jadi kalau kita mau salam sama Rasul kan, mau salam kan disuruh jalan tuh. Nah itu masih ada. Ya khairan man dufinat bil qa'i a'dhu, masih ada sampai sekarang. Nanti lihat aja di Google. Mudah-mudahan Google nggak salah.
Gue suka Imam Haddad juga ada, tapi yang ini ada nih. Nah ini habis menyampaikan itu Imam Utbi kan dengerin. Ini Badui datang, ya Rasulullah, sami'tullah, yaqul walau annahum idhamu. Saya sekarang waqad ji'tuka. Saya datang mustaghfiran li dhanbi, mustasyi'an bika. Imam Utbi dengerin sampai puisi dengar Imam Utbi. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Badui. Kemudian Imam Utbi bilang apa? Faghalabatni aini. Si Badui itu meninggalkan tempat. Saya ngantuk berat sampai saya tidur. Fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naum faqala ya Utbi ilhaqil a'rabi fabashshirhu annallaha qad ghafara lah. Imam Al-Utbi ngantuk habis denger apa? Ya, kita kadang-kadang kalau lagi di masjid lagi nungguin azan, nungguin apa kan suka ngantuk-ngantuk tuh. Ini habis dengar itu beliau tertidur, dan ketika beliau tertidur beliau mimpi Rasulullah, dan di dalam mimpi tersebut Rasulullah mengatakan, wahai Utbi, itu kasih tahu Allah sudah dicari udah nggak ada, bangun tidur udah nggak ada. Nah, Syekh Mahmud Said Mamduh di sini menguraikan waqad dzakara qissatal Utbi al-Imam al-Mujma' ala fadlihi wa ilmihi Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i fi kitabih al-Adhkar. Kisah ini telah disebut, termaktub, tertulis di dalam kitab seorang ulama yang diakui ijma', diakui keilmuannya, kemuliaannya, adalah Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, di dalam kitabnya Al-Adhkar. Cuman sayangnya kadang-kadang ada yang nyetaknya ngebuang. Walakin ba'dal qa'imina ala nasril kitab faraqal amanah fabadara bihazfi qissatil Utbi fi tab'a allati hukkiqat lihisab daril huda birriyad sanat 1409. Akan tetapi sebagian yang bertanggung jawab menyebar kitab Al-Azkar meninggalkan amanat ilmiah dengan menghapus kisah itu. Di dalam kitab Al-Azkar yang diterbitkan di penerbitan namanya Darul Huda di Riyadh, Arab Saudi, yang diterbitkan 1409 Hijriah, cerita itu dihapus. Dan nanti Syekh Mahmud Said Mamduh menguraikan di tafsir Ibnu Katsir, kisah ini ada. Kalau yang namanya ziarah dan memanggil Rasulullah itu syirik dan kafir, berarti di tafsir Ibnu Katsir. Makanya masalah ini bukan masalah akidah, masalahnya fikih. Di dalam Al-Azkar dibuang. Kemudian di sini diuraikan bagaimana pengakuan mereka yang membuang, akhirnya mereka tidak bisa memungkiri karena kitab-kitab azkar sebelum mereka mencetak sudah tercetak dan tersebar, ada kisah. Makanya kita kalau ngaji itu perlu punya guru supaya dikasih tahu. Kalau mengandalkan cetakan gimana? Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur di dalam Aras itu ada kisah di sana tentang bahaya kalau cuman mengandalin kitab. Bayangkan kalau saya nih, saya beli kitab Al-Azkar, cetakan tadi tuh, cetakan 2009. Ya, saya ajarin tuh, ada nggak kisah ini? Tapi kalau saya beli kitab itu saya punya guru, dikasih tahu nggak? Dulu kita ngaji sama guru kita, ada tuh kisah Al-Utbi. Begitu juga kalau saya ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir, saya beli nih, lagi pergi umroh, pergi haji kan, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, ringkasan, baca aja itu.
kisah ini nggak ada. Tapi kalau saya punya guru gimana? Makanya jangan pernah menganggap guru nggak penting, karena cetakan bisa salah cetak. Salah satu contohnya Al-Hayyatul Sauda Dawaun Likulli Da. Jadi sebetulnya Al-Habbatus Sauda, Habbatus itu jinten hitam. Beli kitabnya salah cetak. Jadi titiknya jadi 2. Al-Hayyah itu artinya ular. Ular hitam. Al-Hayyatus Sauda Dawa Likulli Da. Akhirnya habis baca kitab itu nyali ular hitam, dijadiin tema khutbah Jumat. Bahaya nggak? Makanya sehebat apapun kitab boleh. Kitab tuh kira-kira kayak Google Map deh, membantu, tapi dia membantu. Google itu membantu, tapi jangan dijadikan rujukan utama. Apalagi satu-satunya, ini udah masuk waktu maghrib, dan nanti pada kesempatan yang akan datang ini satu kitab. Yang kedua ada kitab saya bawa nih, Kashfus Sutur Amma Ushkila min Ahkamil Kubur. Ini khusus tentang ziarah kubur, khusus. Sampai ada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu arda, itu di dalam kitab ini jelaskan, dan riwayat itu sering ditutup-tutupin oleh kelompok yang gak suka. Abu Ayyub Al-Ansari pernah nempelin wajahnya di kubur Rasulullah. Ditanya, "Atadri ma fa'al?" Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Yang negor beliau Hajjaj bin Yusuf. Abu Ayyub Al-Ansari naik gini, Hajjaj, lam altamis hajaran wa innama altamis qabra Rasulillah. Saya gak nempel ke batu, tapi saya sedang menempelkan dengan Rasulullah. Riwayat ini gak dipopulerin, ditutup-tutupin. Nah kita kan pengen dibuka supaya kita tidak menuduh yang tidak semestinya. Karena kita itu, mohon maaf ya, tentang kuburan kita pegang-pegang, itu nanti ulama membahasnya apa? Bab fikih, bukan masalah syiriknya, bukan. Itu bab fikih. Kenapa? Kan dijagain tuh, kan banyak yang mau. Kenapa dijagain? Dan kan kurang hormat kalau mau cium tangan, mau apa, narik kan kurang hormat, makanya dijagain. Nah, kubur itu terhormat. Jadi kalau para ulama katakan nggak bagus nyentuh-nyentuh dan seterusnya, itu untuk menjaga kehormatan, bukan berarti. Nah di dalam kitab ini diuraikan nih, sampai ada sahabat Nabi. Saya baca dikit, boleh dikit Beb? Bukan masalahnya, tadi anda pikir jam membangun. Nah ini tentang ada sahabat Nabi. Nah ini boleh nggak? Bina sahabi Abi Jandal masjidan ala qabri sahabi Abi Busair radhiyallahu anhu. Jadi seorang sahabat bernama Abu Jandal membangun masjid di atas kubur sahabat Nabinya namanya Abi Busair. Jadi jadi kan ada sebagian tuh yang mengatakan, saya nggak mau sembahyang di masjid itu, di musola itu, karena ada apa? Ada kuburannya. Ini ada. Akhraja Ibnul Athir fi Usudil Ghabah. Imam Ibnu Athir di dalam Usudul Ghabah itu ada riwayatnya sampai Urwah bin Zubair an Mis'ad qala fi qisatil Hudaybiyah. Singkatnya akhbar Abi Busair. Abi Busair ini Utbah bin Usaid bin Jariyah al-Thaqfi. Kharaja Abu Busair hatta nazala bil. Waktu perjanjian Hudaybiyah udah ada kesepakatan. Semenjak perjanjian Hudaybiyah, orang Mekah yang ke Madinah harus dibalikin. Orang Mekah yang ke Madinah dibalikin. Orang Madinah yang ke Mekah dibiarin. Kelihatannya kalah. Ada kalah, ada ngalah. Ada kalah, ada ngalah. Kita yang punya anak itu banyakan kalah, mana kita pengalah. Nah udah jelas. Ya kan? Ada kalah, ada ngalah. Rasulullah menghadapi orang-orang kafir Quraisy waktu perjanjian Hudaybiyah itu bukan kalah, ngalah.
mundurnya sedikit 2 tahun, habis itu dapatnya sampai hari kiamat. Kan ngalah tuh. Pokoknya yang ke Madinah harus dibalikin. Nah, ada satu kisahnya itu, ada yang namanya Abu Busair. Nah, ini Abu Busair, dia ada sahabat-sahabat Nabi yang berada di satu wilayah dekat Madinah. Itu mereka suka menjegat kalau rombongan kafir Quraisy lewat. Orang kafir Quraisy lapor sama Rasulullah. Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang. Mereka protes, wahai Rasulullah, itu rombongannya Abu Busair itu suka jegat. Kemudian kita suka, bahasa kita mungkin sekarang apa ya, kalau dijegat begal apa-apalah gitu. Kami minta mereka itu engkau pastikan mereka mematuhi kesepakatan Hudaybiyah. Sama Rasulullah diterima. Bayangin, Rasulullah itu dengan perjanjian apa? Beliau itu seorang yang paling menjaga perjanjian. Dan akhirnya Rasulullah terima permintaan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah bikin surat. Rasulullah kirim surat, kataba ila Abi Busair wa Abi Jandal liyaqdima alaihi fiman ma'ahuma. Rasulullah menarik, jangan kayak begitu, karena itu tidak sesuai dengan perjanjian. Begitu surat Rasulullah diterima, faqara wa Abu Jandal kitab Rasulullah wa Abu Busair marid. Abu Jandal menerima surat dari Rasulullah, dan si Abu Busair radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit, famata, meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia sedang megang surat Rasulullah. Famata fadafanahu Abu Jandal wa shalla alaihi wa qama ala wa bana ala qabrihi masjidan. Abu Jandal membangun masjid di atas kubur. Ini riwayat hadal isnad hasan. Riwayat ini sanadnya hasan. Waqad sarraha Muhammad bin Ishaq bisima fi Sunanil Kubra. Di dalam Sunanil Kubra dikatakan bahwa ini hadisnya hasan, dan ini menjadi dasar boleh-boleh saja, nggak ada masalah, dan itu tidak masuk kategori untuk syirik dan kafir mengkafirkan. Yang ketiga, sebetulnya ada kitab satu lagi tentang, terakhir ini dari seorang penulis berasal dari Palestina, judulnya itu Minan Nabi ilal Bukhari, dari Nabi Muhammad SAW sampai Imam Bukhari, bagaimana penelitian secara ilmiah periwayatan hadis sampai ke Imam Al-Bukhari. Itu panjang sekali pembahasannya, ilmiah sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya untuk saya dan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah terima semua apa yang kita laksanakan dan kita persembahkan, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan Palestina diberikan kekuatan, Palestina diberikan kemenangan, Gaza dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kemenangan dalam waktu yang tidak lama kita menyaksikannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, dan sudah dimerdekakan dari Zionisme. Banyak kurangnya dari sana. Dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum. Jazakumullah khairan jaza Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Karena sudah maghrib, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insyaallah kita berjumpa lagi 2 pekan mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.